Sembari melayani konsumen, Jawi dan Yaris masih saja sibuk membicarakan comeback manis Zahran semalam. Zahran memang andalan, tak pernah mengecewakan teman-temannya. "Gue harap minggu depan lo turun lagi ke lintasan, bro," kata Jawi menangani satu motor, dan begitu pun dengan Zahran. Mereka begitu andal melakukan perbaikan pada beberapa sepeda motor yang meminta servis mereka. "Ya, Zah, patahkan dominasi Sidin. Nah, semalam juga dia kalah jauh dari lo. Selisih waktu kalian nyaris 1 menit." Sambung Yaris yang standby di depan meja etalase yang menyimpan beberapa spare part khusus motor-motor drag. Di saat sedang asyik berbincang, mereka teralihkan dengan kemunculan mobil Alexa. Awalnya Zahran menanggapinya dengan malas, belum tahu kalau di dalam mobil itu juga ada Melissa. "Si Lexa makin sering aja ke sini," kata Yaris. "Dia kan cepunya si Mel. Satpol PP si Zah. Haha," jawab Jawi lalu tertawarnya. Zahran tak begitu peduli dan fokus dengan pekerjaannya. Melissa yang ada di dalam mobil tak cepat-cepat turun. Dia malah menatap Zahran dari jauh dan betapa ia merindukannya. Tapi sudah 2 minggu ini, dia kehilangan jejak dan kontak kekasihnya itu. "Ayo, Mel," ajak Alexa yang sudah melucuti safety beltnya. Melissa malah tetap diam menatap pada sang kekasih yang nampak lusuh dengan tangan berlumur oli. "Mel, ayo, kita langsung aja hakimi si Zah." Alexa memprovokasi lagi. Melissa pun melepaskan sabuk pengamannya dan mulai keluar dari dalam mobil Alexa. Zahran belum menyadarinya, dan yang lebih dulu menyadari tentunya adalah Yaris. "Zah, Melissa tuh," kata Yaris dan matanya tak lepas menatap pada kedatangan Melissa. Kali ini perhatian Zahran teralihkan dan menoleh pada sesosok gadis cantik berambut pirang yang menatapnya lekat dari kejauhan. Gadis itu, gadis yang telah berbulan-bulan menjalani long distance relationship dengannya. Zahran menghentikan pekerjaannya lalu berdiri menyambut kedatangan kekasihnya. "Wah, makin kinclong aja ya si Mel." Jawi pun mengakui kecantikan Melissa. Dia memang sangat cantik, ditunjang dengan gaya dan penampilan yang mahal. "Mel, kapan kamu balik dari Paris?" seru Yaris menyambut. Tapi Melissa seolah tak mendengar dan hanya fokus pada Zahran. Melissa melangkah mendekat, begitupun dengan Zahran dan mereka saling berhadapan di satu titik pertemuan, tepat di bagian tengah bengkel kecil itu. Alexa, Jawi dan Yaris serta beberapa pengunjung bengkel hanya menonton pertemuan penuh kerinduan itu. Dan ternyata, di balik tembok biasa, Shanum juga ada di sana melihat semuanya. Begitu melihat mobil Alexa dari kejauhan, Shanum yang juga baru sampai di area bengkel itu langsung bersembunyi di tempat biasa. Shanum makin terserang oleh rasa insecure yang semakin menjadi. Jadi itu yang namanya Melissa? Satu nama yang dia sebut beberapa kali di malam itu. Satu nama yang pasti sangat dirindukan oleh suamiku, lirih Shanum dalam hati. Dia memegang ratas bekal yang biasa ia bawakan untuk Zahran di jam makan siang ini. Kembali pada situasi di antara Zahran dan Melissa. "Kamu jahat. Kamu jahat banget, Zah. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi sama kamu? Begitu aku dengar kamu digebukin sama si Neresh, setelah itu kamu menghilang. Kayak sengaja menghindar. Ada apa? Jadi, selama aku pergi, kamu udah jatuh cinta sama perempuan lain?" Melissa langsung meluapkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya. Kawan-kawan pun merasa panik. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi Alex malah bersorak dalam hati dan menantikan kehancuran hubungan di antara Melissa dan Zahran. Dengan begitu dia bisa mencuri kesempatan. "Wah, genting nih," gumam Jawi pada Yaris. "Zah, lu bawa Mel ke ruang rehat aja. Bicara di sana, kalian perlu ruang yang tenang. Usulkan Yaris. Dia pengertian sekali. "Gak perlu. Aku gak bisa lama-lama di sini. Di sini panas, benar-benar bikin aku gak nyaman," sergah Melissa. "Ada kipas anginnya kok. Adem kok, Mel, adem.
kata Jawi. Kita ngobrol di kafe depan sana aja. Tunggu, aku cuci tangan dulu. Putuskan Zahran yang memilih untuk membawa Melisa ke kafe seberang. Gak usah juga, Jah. Rasa-rasanya aku gak perlu penjelasan panjang kali lebar lagi dari kamu. Foto-foto yang aku lihat selama ini udah cukup menunjukkan apa yang sudah terjadi. Lagian, lihat kamu sekarang. Kucel. Bukan kayak Zahran yang aku kenal selama ini. Bahkan kamu membuat diri kamu menyedihkan dengan bekerja di sini. Demi apa? Demi menafkahi gadis gak tahu malu itu? Melisa semakin berapi-api. Suaranya yang lantang juga mampu didengar oleh Shanum yang menonton dari balik tembok persembunyiannya. Aku perlu menjelaskannya dari A sampai Z biar kamu ngerti. Ini semua gak seperti yang kamu pikirkan. Aku berhadapan sama orang-orang sekampung. Oleh sebab itu aku terpaksa menikahi gadis itu. Kita berdua sepakat kok buat mengakhiri pernikahan ini. Karena emang gak ada yang spesial di antara kami. Belah Zahran. Suaranya juga cukup lantang dan sekali lagi Shanum mendengarnya. Entah kenapa hati terasa dicabik-cabik padahal Shanum sudah menyadari posisinya saat ini. Tapi entah kenapa rasanya sakit sekali saat Zahran bicara demikian. Zahran hendak meraih tangan Melisa, tapi serta-merta Melisa mencegahnya lalu mundur menjaga jarak seolah tak ingin disentuh oleh tangan berlumur oli itu. Don't touch me. Kamu sangat menyedihkan sekarang. Sah. Aku kayaknya gak bisa bertahan lagi kalau kamu seperti ini. Kamu sengaja keluar dari rumah orang tua kamu, dan mau jadi apa kamu nanti? Mampu tetap menggelandang seperti ini? Bagaimana dengan masa depanku? Melisa mulai menunjukkan perangai aslinya. Melisa tak ingin dengan Zahran yang sekarang yang telah keluar dari keluarganya dan memutuskan memulai hidup baru seperti ini. Orang-orang malah asyik menyaksikan pertengkaran itu. Pertengkaran di antara selegram super cantik dengan montir tampan yang dipandang turun kelas oleh kekasihnya itu. Mel, kita putus saja. Selesai. Kamu pikir papi sama mamiku bisa terima kamu andai saja mereka tahu keadaan kamu sekarang? Melisa benar-benar mencurahkan seluruh yang ada di dalam hati dan nafsunya saat ini. Mendengar kata putus, Zahran pun tak berusaha membujuk Melisa lagi. Jadi Melisa hanya menginginkan dirinya saat dirinya masih menjadi berandalan kaya raya. Di saat Zahran menjalani hidup seperti ini, serta-merta Melisa membuang Zahran. Mel, tenang dulu, kamu perlu bicara empat mata, baik-baik sama si Zah. Jawi berusaha menengahi. Gar, itu semua percuma. Penjelasan apapun gak akan membeli hatiku lagi. Ayo, Lex, kita pergi aja dari sini. Gak nyaman banget lama-lama di tempat ini. Melisa tak ingin berlama-lama dan dia pergi begitu saja. Melisa memutar langkah dan kembali masuk ke dalam mobil Alexa. Alexa tersenyum puas dengan situasi itu. Bye everybody eh. Dan lo, Zah, turut berduka ya. Hahaha. Kata Alexa dengan gaya liciknya lalu dia masuk ke dalam mobilnya lagi untuk membawa Melisa pergi sebelum Zahran berusaha mencegah. Tapi Zahran sama sekali tak berusaha mencegah kepergian Melisa karena sikap Melisa yang terkesan arogan dan matre telah membuatnya mati rasa. Jauh-jauh dari Perancis hanya untuk menghakimi Zahran tanpa kesempatan untuk menjelaskan sedikit pun. Untuk apa Zahran menyusul? Itu akan sangat percuma. Pikir Zahran. Sabar, bro. Nanti lo bisa bicarakan lagi baik-baik sama si Mel. Sebaiknya lo biarin aja hatinya adem dulu. Baru lo bisa temui dia lagi. Usul Jali lalu menepuk-nepuk pundak Zahran. Zahran pun kecewa dengan Melisa. Dia pikir Melisa bisa menerima dirinya apa adanya. Baru melihat Zahran nampak lusuh seperti ini saja, dia sudah menyerah dan dengan mudahnya mengucap kata putus, mengakhiri kisah yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun. Apa yang kamu inginkan? Secara kasat mata, Zahran terlihat baik-baik saja. Tapi yang tersembunyi di dalam dada sungguh hancur tak karuan. Zahran tak menyangka kalau cinta dan sayang yang selama ini Melisa gaungkan hanyalah semu belaka. Melisa setia di saat Zahran memiliki segalanya, dan saat Zahran memutuskan untuk menjadi pria mandiri seperti sekarang ini,
Melisa malah memutuskannya tanpa ampun. Tanpa kesempatan untuk membela diri, Zahran tak langsung pulang ke rumah. Setelah selesai bekerja, Zahran pergi mencari keberadaan Melisa. Bagaimanapun juga Zahran tak mungkin membiarkan jalinan cinta yang telah berjalan selama 2 tahun itu berakhir begitu saja. Zahran berharap hati Melisa sudah tenang dan mereka pun bisa bicara dengan kepala dingin. Jawi meminjamkan sepeda motornya untuk Zahran untuk memudahkan Zahran mencari selegram cantik itu. Ternyata, saat ini Melisa sedang duduk bercengkrama bersama dengan seorang pemuda bernama Neres. Neres adalah pentolan geng Pantera yang malam itu menghajar Zahran habis-habisan. Bahkan Neres sendirilah yang nyaris membuat Zahran sekarat. Persaingan di antara mereka awalnya memang dipicu dari masalah perempuan. Dari zaman berseragam putih abu beberapa tahun yang lalu, Zahran dan Neres sudah bersaing sengit memperebutkan hati Melisa. Hal itu bahkan melibatkan seluruh punggawa kelompok keduanya. Dan saat mendapat kabar jalinan cinta Zahran dan Melisa berakhir, Neres kembali mencuri start dan datang dengan segudang cinta yang ia miliki pada selegram cantik berusia 22 tahun itu. Udah aku bilang kan, kalau masa depan si Zahran itu suram banget, Mel. Keluarganya hancur. Hancur banget. Udah pasti kalau Diza juga nggak akan mungkin bisa menjaga sebuah hubungan dengan baik. Bokap nyokapnya aja tukang selingkuh. Gimana dengan dia? Iya kan? Neres begitu gencar mendoktrin Melisa agar tak menarik lagi keputusannya. Terus kenapa malam itu kamu ngehajar dia? Apa kamu tahu? Malam itu dia kehilangan segalanya. Ponselnya juga hilang tanpa jejak. Dari sanalah hubunganku sama Zahran mulai kacau. Tanya Melisa dengan tatapan mata menghakimi pada pemuda blasteran Indo-Belanda itu. Ya habisnya dia memprovokasi. Dia nyerempet anggota Pantera sampai cedera. Kalian tuh bisa gak sih akur sebentar aja. Heran banget sama kalian ini. Gak ada di kamus, Mel. Aku sama si Zah gak akan mungkin bisa akur. Terus sekarang mau kamu apa? Aku tuh masih jet lag tahu gak? Ya cuma mau memastikan aja kalau hubungan kamu sama si Zah beneran udah end. Udah paling bener kamu mutusin dia. Dan aku siap buat jadi pengganti. Kata Neres penuh percaya diri. Melisa hanya tersenyum kecut mendengar kata-kata lelaki bermata biru itu. Baru saja dibicarakan, Zahran tiba-tiba muncul memasuki gerbang rumah Melisa dengan wajah murka. Terlebih keberadaan Neres yang menyambutnya dengan senyum licik. Penjaga rumah memang sudah cukup mengenal Zahran, oleh sebab itu dia diizinkan masuk begitu saja, tanpa dia tahu kalau sebentar lagi pasti akan ada perkelahian lagi. Hahaha, lihat dia, Mel. Itu pria kebanggaan kamu selama ini. Terakhir aku ketemu dia sekarat berlumur darah. Sehabis itu, dia jadi pecundang sejati. Seru Neres memancing keributan. Zahran memarkir motor Jawi dengan sembarang dan langsung berjalan menerjang pada Neres, tapi dengan berani Melisa menghadang. Melisa segera berdiri menghalangi Neres dari amukan Zahran. Stop! Jangan membuat keributan di sini. Cegah Melisa lalu mendorong tubuh jangkung Zahran sehingga jaraknya dengan Neres tetap terjaga. Apa-apaan ini? Apa yang aku lihat ini? Tanya Zahran menuntut pada Melisa. Apa? Ini Neres, rival abadi kamu. Apa perlu aku perkenalkan lagi? Melisa malah menyambut Zahran dengan sikap yang buruk. Itu menjadi tanda kalau Melisa pasti tak akan mungkin mengubah keputusan tadi siang. Lo kan udah bukan siapa-siapanya Mel lagi. Ngapain lo masih datang ke sini? Sadar diri, keparat. Lo udah gak pantas bertamu ke rumah ini. Kecuali kalau lo alih profesi jadi kurir dan kebetulan bertugas nganterin barang ke alamat ini. Hahaha. Neres terus saja memprovokasi semakin menyulut api amarah di hati Zahran. Setan lo! Zahran terus menerjang bahkan sampai menubruk Melisa dan menyebabkan tubuh Melisa terjatuh terjerembab di atas teras rumah itu. Satpam rumah langsung datang mendekat. Bahkan Diana maminya Melisa juga sampai keluar dari dalam rumah untuk mengamankan kekacauan itu. Sungguh Zahran tak mampu mengendalikan dirinya.
Oh, Zah, kamu kasar banget. Pekik Melisa kesakitan, Neres langsung mengambil alih dan membantu Melisa bangkit. Hei, ada apa ini? Zahran, Neres, ngapain kalian ribut-ribut di depan rumah kami? Ya ampun. Diana langsung menegur dan mengomel. Diana pun sudah tahu kalau kedua berandalan itu adalah kumbang-kumbang yang berusaha mendekati putrinya. Mami, Zah kasar banget. Dia dorong aku sampai jatuh. Melisa mengadu, dia berbalik pada Diana lalu jatuh ke pelukan maminya itu. Posisi Zahran semakin terpojok, padahal tadi dia hanya ingin meluapkan amarahnya pada Neres. Tapi karena Melisa terus menghalangi, alhasil, Melisa lah yang tak sengaja terdorong oleh Zahran. Gak gitu, Tante. Aku cuma mau ngasih pelajaran buat mulut sampah si Neres. Aku gak ada maksud ngasarin Mel kok. Zahran membelah diri. Bohong, Tante Di. Si Zahran berbuat kasar karena gak terima diputusin sama Mel tadi siang. Dan asal Tante tahu aja, sekarang dia tuh cuma kerja jadi montir di bengkel temannya. Tante masih mau terima dia jadi pacarnya Mel. Enggak kan, Tan? Neres terus dan terus memanaskan situasi. Udah ya. Udah. Tante gak peduli sama masalah kalian. Sejak awal Tante gak suka sama kalian berdua. Sama kalian pulang. Jangan buat onar di sini lagi. Tanpa basa-basi, Diana mengusir keduanya. Dia memeluk melindungi Melisa dari kedua berandalan di hadapannya. Loh, kok aku juga, Tan? Neres pun tak terima diusir seperti ini. Ya kalian! Kalian berdua sama saja. Pulanglah. Mel sangat kelelahan. Sana pulang. Diana membawa Melisa masuk ke dalam rumah meninggalkan Zahran dan Neres di teras rumah itu bersama dengan seorang satpam. Bubar-bubar. Kalau mau adu jotos sana di luar sana. Tak mau membuat keluarga Melisa tak nyaman, Zahran pun mengalah dan pergi tanpa banyak perlawanan. Begitupun dengan Neres. Dia langsung menunggangi motor sportnya keluar dari gerbang rumah Melisa beriringan dengan Zahran. Dan di persimpangan jalan yang cukup sepi, Zahran sengaja berhenti dan menghadang Neres. Zahran seperti ingin menantang Neres untuk berduel, menyelesaikan kasus pengeroyokan beberapa minggu lalu. Apakah mereka akan bertikai lagi di sana? Zahran tak tahu kalau dia sedang ditunggu oleh Sanum. Sanum menunggu dengan cemas. Ini sudah sangat larut malam dan Zahran belum juga pulang. Apa kamu sedang berjuang mengejar cinta kekasihmu, Bang? Batin Sanum. Manisnya rasa cinta yang ia rasakan belakangan ini malah berubah menjadi getir setelah Sanum mengetahui hubungan Zahran dan Melisa. Duh! Sanum hanya mondar-mandir di tengah ruang rumah yang sempit itu, sesekali mengintai ke balik tirai jendela berharap di ujung jalan sana dia melihat Zahran datang. Malam semakin larut, gang juga sudah semakin sepi. Sanum pun menyerah dan tak akan menunggu Zahran lagi. Tapi saat dia baru akan terbaring di atas tempat tidur. Tok-tok. Sanum. Ada yang mengetuk pintu dan berseru lantang memanggil namanya, tapi bukan suara Zahran. Sanum agak takut, tapi juga penasaran. Dengan perasaan ragu dan takut, Sanum kembali ke depan pintu dan membukakan pintu rumahnya. Didapatinya Jawi dan Yaris memapa Zahran yang kelihatan mabuk tak berdaya. Ada beberapa luka di wajah, tapi hanya beberapa luka kecil saja. Ada apa? Ada apa dengan Zahran? Ternyata, duel di persimpangan jalan di komplek perumahan Melisa tadi dimenangkan oleh Zahran. Jika 1 lawan 1, maka Zahran lebih superior. Selepas itu, Zahran malah pergi ke klub dan menghabiskan beberapa botol liquor sampai mabuk berat seperti sekarang ini. Beruntung Jawi dan Yaris berhasil menemukan keberadaan Zahran yang langsung diburu kembali oleh anak-anak Pantera setelah mengetahui Neres terluka parah karena Zahran. Bawa dia masuk! Cepat! Kata Jawi terlihat tergesa dan panik lalu menyerahkan Zahran pada Sanum. Iya, tapi ada apa ini? Sanum pun ikut panik tak karuan.
Apalagi Sanum merasa malu karena lupa tak mengenakan kerudungnya di hadapan Jawi dan Yaris. Dia mabuk berat. Sekarang lagi diburu lagi sama anak-anak Pantera. Buruan bawa masuk dan kunci lagi pintunya ya. Beberapa dari kami akan tetap berjaga di depan gang rumah kamu ini kok. Cepat tutup pintu dan kunci. Kata Jawi begitu hektik dan pergi lagi setelah menyerahkan Zahran pada Sanum. Sanum menurut sembari menopang tubuh jangkung Zahran yang sudah mabuk berat. Sanum segera mengunci kembali pintunya. Jujur saja Sanum kecewa karena Zahran berbuat onar seperti ini. Sanum juga kecewa karena Zahran malah mabuk-mabukan. Padahal Sanum sudah merasa ada perubahan positif di diri berandalan 24 tahun itu. Harusnya kamu istighfar, Bang, bukannya mabuk-mabukan begini. Sanum memapah langkah Zahran yang gontai menuju ke dalam kamar. Setelah sampai, Sanum membaringkan tubuh jangkung itu lalu membukakan sepatu Zahran. Tapi Zahran terlihat masih kuat terbangun kembali. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti orang mabukku? Zahran malah ketis pada Sanum. Zahran mengangkat torsonya sampai terduduk di atas kasur itu. Memang kamu mabuk, kan? Sadar, Bang. Kamu gak boleh kayak gini lagi. Sanum juga malah mengomel. Sanum hendak beranjak untuk menyimpan sepatu suaminya itu di dekat pintu, tapi sebelum ia melangkah, Zahran malah menarik tangan Sanum sampai Sanum terjatuh tepat ke atas pangkuannya. Sanum kaget. Ada apa lagi ini? Apa yang Zahran inginkan? Zahran yang mabuk kini memenjara Sanum dengan tatapan matanya yang dalam dan membius. Sanum berdebar hebat, tapi dia juga jadi takut. Jarak di antara mereka begitu dekat, sangat dekat, sehingga jarak pandang mereka pun hanya beberapa inci saja. Apa ini, Bang? Apa yang kamu inginkan? Tanya Sanum dengan suara gemetar. Menolak. Beberapa detik menatap lekat wajah Sanum, Zahran segera mendaratkan sebuah ciuman pada bibir ranum istrinya. Sanum memejamkan mata, berusaha tak melayani ciuman itu walau dalam hati ia mau. Sanum tak lantas mengizinkan lidah Zahran masuk menjelajah ke dalamnya untuk saling bertukar saliva. Sanum tak ingin melayani Zahran dalam keadaan mabuk. Jikapun Zahran ingin dilayani sebagai suami, Sanum ingin Zahran ada dalam keadaan sadar. Zahran gusar karena tak dapat memagut bibir manis itu dengan leluasa. Layani aku, Sanum. Bisiknya kemudian menatap Sanum lagi dengan tatapan yang menusuk. Sanum menundukkan wajahnya. Tubuhnya berdebar hebat, aliran darah begitu deras terasa, tapi Sanum benar-benar tak ingin melayani Zahran dalam keadaan mabuk, titik. Sanum? Zahran sudah meninggi, tapi Sanum tak memberi respon. Tangan Zahran mulai liar, dia berusaha menaikkan pakaian Sanum untuk ditanggalkan, tapi Sanum mempertahankannya. Abang mau ingkar? Abang janji gak akan menodai aku. Protes Sanum. Tapi aku mau sekarang, Sanum. Ayolah. Zahran mencuri kesempatan. Akhirnya dia sukses merebut bibir Sanum dan kali ini Sanum tak bisa lagi mengatupkan kedua bibirnya. Dengan sangat liar, Zahran menghisapnya, lanjut mengajak lidah istrinya untuk bermain. Pengalaman ini mungkin jadi yang pertama bagi Sanum. Dia merasa tak karuan. Apalagi Zahran yang ada di bawah pengaruh alkohol mulai meremas-remas bagian dadanya sehingga Sanum spontan ingin berontak. Lepaskan dirimu, Sanum. Ayo lepaskan. Yang dilihat oleh suamimu sekarang bukanlah dirimu, melainkan dia sedang melihat kekasihnya. Salah satu sisi hati Sanum berbisik. Sanum mengerahkan tenaga. Dia mendorong pundak Zahran sehingga akhirnya dia bisa lepas dari gempuran nafsu itu. Sanum melekas berdiri dan mundur beberapa langkah, menjauh dari pria tinggi gagah yang sedang bernafsu. Yang kamu lihat bukan aku, kan? Setiap mabuk, kamu seolah melihat bayangan kekasihmu. Aku tahu itu. Sanum semakin berani untuk protes sembari menyeka bibirnya. Zahran terdiam, tapi dia memperhatikan istrinya dengan pakaian yang agak kusut karena tadi diremas sedemikian liar oleh dirinya.
Kamu mau aku? Kamu mau tubuhku ini? Tantang Sanum, air mata mulai berjatuhan. Kalau memang mau, tinggalkan kebiasaan burukmu ini. Aku akan melayanimu dalam keadaan sadar kalau memang kamu mau. Lanjut Sanum begitu emosional. Zahran tak melawan, dia tak bereaksi, lagi pula tubuhnya juga agak lelah setelah puas menghajar Neres beberapa jam lalu. Sanum merasa situasi tak akan baik-baik saja. Sanum pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya, menepi dari kegilaan Zahran malam ini. Sanum menarik hijabnya lalu mengenakannya sembarang. Tenangkan dirimu. Malam ini aku nginap di rumah Bapak. Ucapnya lalu pergi tanpa mempedulikan Zahran lagi. Zahran meradang. Sial memang. Padahal libido sudah naik ke ubun-ubun. Tapi masih ada beberapa persen kesadaran yang ia miliki. Dia pun tak memaksa dan membiarkan Sanum pergi begitu saja. Walau takut, Sanum menembus gelap dan sunyinya malam, berjalan tergesa menuju rumah orang tua angkatnya yang hanya terhalang satu belokan saja. Dharma sampai terkaget melihat putrinya datang dengan wajah yang sembab. Tapi Dharma tak lantas menginterogasi Sanum. "Loh, Sanum?" Sambut Dharma. "Pak, boleh kan kalau aku nginap di sini? Untuk malam ini aja?" Pinta Sanum. "Ada apa? Apa Zahran ngasarin kamu?" "Enggak kok, enggak ada apa-apa. Aku cuma mau tidur di sini. Untuk malam ini aja." Sanum tak ingin menceritakannya. Dharma memindai wajah Sanum. Dharma sedang mencari apakah ada luka pada putrinya itu. Tapi setelah dicari, keadaan fisik Sanum terlihat baik-baik saja. Dharma kira, mungkin Sanum hanya bertengkar kecil saja dengan pemuda berandalan itu. "Ya sudah, masuklah. Tapi besok kamu cerita sama Bapak ya. Kalau ada masalah yang gak bisa kalian selesaikan sendiri, jangan diam saja. Mengadulah pada Bapak." Kata Dharma begitu hangat. Pada dasarnya, Dharma memanglah pria yang hangat, yang menyayangi Sanum seperti anak kandung sendiri. Tapi, peristiwa memalukan malam itu sempat membuat Dharma murka pada Sanum. Tapi setidaknya malam ini Sanum merasa nyaman karena disambut baik oleh bapaknya tanpa ditanya ini itu. "Tidurlah!" Dharma mengantar Sanum sampai ke depan pintu kamar Sanum. "Terima kasih, Pak. Maaf ganggu Bapak malam-malam. Sana tidur." Sanum pun masuk. Masuk ke dalam kamar lamanya itu. Sanum terduduk di tepi ranjangnya lalu tertegun melamunkan peristiwa beberapa saat sebelumnya. "Maafkan aku, Bang Zahran. Asal kamu tahu, aku udah jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau harus jadi pelampiasan kayak tadi, aku benar-benar gak mau," ungkapnya dalam hati. Sanum membaringkan tubuhnya, berharap dia bisa tertidur nyenyak dan melupakan kejadian mengejutkan barusan. Dendam Zahran terbayarkan. Di persimpangan jalan di komplek perumahan Melisa tadi, Zahran berhasil mengalahkan musuh terbesarnya. Seperti yang Neres lakukan di malam itu, Zahran juga memberi luka yang nyaris sama untuk Neres. Wajah Neres babak belur dan dia sudah dibawa ke rumah sakit. "Kita kehilangan jejaknya, Ras. Yang pasti, terakhir kita lihat, si Zahran dibawa sama anak-anak The Wolves ke sebuah jalan kecil. Setelah itu, kita gak lihat mereka lagi." Salah satu teman melapor. "Anjing! Lo pada becus gak sih? Lo gak lihat luka-luka gue ini?" Sudah terluka parah pun, Neres masih ngomel-ngomel pada anak buahnya. Begitulah Neres. Definisi barbar yang sesungguhnya. Jika Zahran bisa bersikap lebih kalem, beda dengan Neres yang sangat temperamental dan selalu merasa dirinya adalah yang terhebat. "Sorry, Rush. Sorry. Pokoknya gue gak mau tahu bawa si Zahran ke markas, dan gue mau dia babak belur juga kayak gue begini." Tak ada yang menyahut lagi. Mereka semua wajib patuh. Neres kesal karena walaupun Melisa sudah lepas dari Zahran, dia tak bisa memilikinya juga. Nyonya Diana pastinya tak ingin menyerahkan anak gadisnya yang merupakan seorang mahasiswi akademi besar di luar negeri, berjodoh dengan berandalan-berandalan seperti dirinya dan Zahran.
Kendati pun ia tahu kalau baik Zahran ataupun Neres adalah anak-anak dari orang-orang besar di negeri ini. Oh ya, ada fakta mengejutkan tentang si Zahran. Rush! Kawan Neres itu membangun topik obrolan yang baru. Sebut saja diajak. Kalau kira-kira faktanya kagak penting, gak usah kasih tahu gue. Kata Neres ketus. Kayaknya cukup penting sih. Ngomong! Jangan banyak basa-basi. Si Zahran ternyata udah kawin sama cewek anak tukang mie ayam yang suka mangkal di depan SMA Harapan Bangsa. Neres mendengarkannya. Neres kira kabar itu cuma lelucon. Jadi benar kalau putusnya Melisa dan Zahran dipicu karena orang ketiga, dan orang ketiga itu adalah anak tukang mie ayam. Terdengar kocak di telinga Neres. Emang dasar bodoh tuh orang. Selingkuhin Mel sama anak tukang mie ayam. Mabok lem tuh orang. Hahaha. Neres puas menertawakan. Dia merasa terhibur dengan fakta yang dia dengar itu. Padahal, andai saja Neres tahu siapa putri dari tukang mie ayam itu. Bisa saja, jika Neres bertemu dengan sosoknya, hati Neres yang keras bagai batu juga akan luluh dengan sosok gadis berhijab berwajah teduh seperti Shanum. Zahran terbangun dan sisa-sisa pengaruh alkohol sudah pudar perlahan. Dia ingat kalau semalam dia bersikap kurang ajar pada Shanum. Zahran pun merasa bersalah. Zahran menatap ke sekitar, dia tak merasakan keberadaan istrinya itu dan entah kenapa, hati Zahran kini mulai merasa hampa. Maafkan aku, Shanum. Hai, maaf ya jika ada beberapa kata-kata umpatan kasar yang author selipkan di dalam cerita ini. Cuma buat menunjang aja kok, tapi di balik itu semua, semoga ada beberapa hal kecil yang bisa dipetik hikmahnya ya. Terima kasih. Happy wedding, baikan. Tok. Zahran yang baru selesai mandi begitu semangat untuk membukakan pintu, Zahran kira itu adalah Shanum. Tapi, saat ia membukakan pintu, ternyata yang datang adalah Dharma. Jujur saja, Zahran merasa kaget sekaligus segan. Mungkin saja Shanum mengadukan kejadian semalam pada bapaknya, pikir Zahran. Setelah beberapa detik hanya bengong menatap satu sama lain, Zahran pun mempersilakan bapak mertuanya itu untuk masuk. Silakan masuk, Pak. Persilakan Zahran dengan sopan walau agak kaku. Gak usah, bapak gak akan lama kok. Cuma mau ngasih tahu aja kalau Shanum ada di rumah. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Tapi Dharma tak mau masuk. Mereka hanya berbincang di ambang pintu. Cuma salah paham, Pak. Maaf. Ucap Zahran. Walaupun pernikahan kalian berawal dari kecelakaan, tapi kalian harus menghormati ikatan suci kalian ini. Mau tak mau, suka tak suka, kamu harus menerima Shanum apa adanya. Andai kata dia rewel, merajuk, tolong maklumi dia. Selama ini dia tak memiliki tempat untuk bermanja. Barangkali dia jadi sedikit manja padamu. Zahran sungguh tak menyangka kalau kedatangan Dharma ternyata bukan untuk menuntut, tapi malah menasehati dan sedikit memberitahu tentang Shanum. Aku yang salah, Pak. Maaf, aku akan menyusulnya ke rumah Bapak. Ucap Zahran, sikapnya takzim sekali. Baguslah. Selesaikan masalah kalian ya. Selama bisa diselesaikan sendiri, jangan sampai melibatkan orang lain. Nasihat Dharma begitu meresap ke jiwa Zahran. Zahran jadi semakin segan saja terhadapnya. Baik, Pak. Terima kasih. Setelahnya, Dharma menyodorkan sebuah kantong kresek kecil berisi nasi bungkus yang tadi ia bungkuskan dari rumah. Makanlah. Zahran semakin terharu. Berhadapan dengan Dharma seperti ini, seperti baru pertama kali merasakan perhatian seorang ayah. Interaksi dan nasihat sederhana seperti ini nyaris tak pernah Zahran dapatkan dari ayah kandungnya sendiri. Ini, ambillah. Bapak harus segera berangkat berjualan. Paksa Dharma karena Zahran malah bengong saja, amat sangat tersentuh dengan perhatian kecil dari bapak mertuanya itu. Terima kasih, Pak. Dharma pergi, berlalu sembari mendorong gerobak dagangannya. Sampai Dharma masih terlihat oleh mata,
Zahran tak cepat-cepat beranjak dan menutup pintu. Perhatian Dharma sungguh-sungguh meresap ke dalam hatinya. Selepas sarapan, Zahran lantas pergi menemui Sanum sebelum ia pergi untuk bekerja ke bengkel. Saat Zahran datang, Sanum sedang membantu Yayuk menjemur pakaian. Dari kejauhan Zahran bisa melihat wajah manisnya bersembunyi di balik pakaian-pakaian basah yang baru saja ia rapikan di atas jemuran itu. Geretak Zahran saat sudah sampai di dekat Sanum. Sanum terkaget dan seketika ia jadi salah tingkah. "Abang berangkat ke bengkel dulu ya." Ucap Zahran mendadak jadi agak hangat pada Sanum, seolah ingin menghapuskan sikap kurang ajarnya semalam. "Iya," jawab Sanum singkat saja. "Pulanglah ke rumah, abang janji gak akan mabuk-mabukan lagi." Sanum mengangkat wajahnya lalu menatap pada Zahran. Benarkah begitu? Rasa-rasanya sulit untuk percaya. Setelah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang berandal, meninggalkan kebiasaan buruk itu pasti akan sulit untuk dilakukan. "Tolong jangan marah lagi," tambah Zahran. "Maafin aku juga karena pagi ini gak nyiapin sarapan buat kamu," ucap Sanum. Nyatanya dia memang tak bisa lama-lama marah. "Gak apa-apa, tadi bapak bawain sarapan buat abang." "Bapak?" Sanum agak terkaget mendengarnya. "Iya." "Ya udah, abang berangkat dulu ya." Zahran menyodorkan tangan kanannya. Zahran rupanya juga ingin Sanum memberi salam untuknya seperti seorang istri kepada suaminya. Mana mungkin Sanum menolak, Sanum pun meraihnya dan mengecupnya. Manis sekali. Membuat para tetangga ikut baper dengan adegan manis itu. "Assalamualaikum," pamit Zahran. "Waalaikumsalam," jawab Sanum. Zahran pergi dan Sanum malah bengong. Pagi ini Zahran bersikap manis sekali. Hati siapa yang tak terbeli dengan sikap berandal akut yang tiba-tiba berubah menjadi sangat sopan begitu? "Abang, beneran kamu nyesel sama kejadian semalam?" Batin Sanum dan terus bengong sampai mengabaikan pekerjaannya. "Hei Sanum, malah bengong. Selesaikan dong. Habis ini kan kamu janji mau bantuin bapak jualan." Suara keras Yayuk menyadarkan Sanum dari lamunannya. "Iya, Bu, kenapa ibu gak bantuin bapak sih? Katanya belakangan ini bapak kewalahan loh melayani pembeli pas jam istirahat sekolah." Sanum melanjutkan tugasnya. "Ibu sibuk. Sekarang aja ada kelas 6 di kelurahan," jawab Yayuk dengan entengnya. Sanum sudah katam dengan sikap ibunya itu, dia pun nomor kamen. Percuma meminta Yayuk untuk mengubah gaya hidupnya yang bak sosial tita itu. Asalkan jangan sampai berhutang lagi pada rentenir, Sanum tak akan mempermasalahkannya. Di ujung jalan, Zahran bertemu dengan Tanya. Tanya sengaja menepikan sepeda motornya seolah sengaja ingin mencari-cari perhatian Zahran. Tidiit, bahkan sampai nervousnya, Tanya menyalakan klakson panjang dan suaranya annoying sekali membuat Zahran menekuk wajah. Abang Zahraan," sapa Tanya dengan genitnya, bahkan dia memalangkan sepeda motornya sehingga Zahran kesulitan untuk lewat. "Abang mau kemana? Ayo bareng aku. Aku sekalian mau ke kampus nih. Abang mau ke bengkel Wolfgang kan? Kebetulan kita searah," ajak Tanya. "Gak usah, makasih." Zahran menolak dengan sikap dingin yang membuat Tanya tambah penasaran. "Ayo dong, jangan nolak kebaikan orang lo. Yuk, aku boncengin. Atau mau abang yang boncengin aku?" Zahran kesal. Tanya sangat mengganggu, padahal Zahran sudah agak terlambat. "Silakan kamu jalan aja duluan, kamu mau ke kampus, kan?" "Gak mau ah, aku mau bareng sama abang. Ayo." Tanya semakin berani dan semakin menyebalkan saja. Zahran tak suka digoda seperti ini. Digoda oleh anak Pak RT yang genit ini. Daripada buang waktu, akhirnya Zahran pun mengalah. Dia mengambil alih kemudi dan membiarkan Tanya yang duduk dibonceng olehnya. Tanya memanfaatkan momen,
Dengan pedenya dia nemplok memeluk Zahran seolah Zahran adalah kekasihnya. Tanya receh sekali. Dia seperti menjilat ludahnya sendiri. Padahal malam itu, Tanya habis-habisan menghina Zahran dan Shanum. Tolong jaga jarak ya. Kamu tahu kan aku ini pria yang sudah menikah. Kau tegur Zahran kesal. Dia setengah menoleh dan meminta Tanya untuk menjaga jarak. Iya. Coba kamu pikir-pikir deh, Bang. Buka mata kamu lebar-lebar. Si Shanum itu gak ada menarik-menariknya dibanding aku. Mumpung pernikahan kalian ini cuma pernikahan siri. Talak aja dia, terus cari lagi pacar baru. Misalnya, aku gitu. Zahran meradang. Dia mengurungkan niatnya. Zahran bangkit dari duduknya dan menyingkir dari motor Tanya itu. Kok malah? Annoying. Satu kata dari Zahran dan Zahran pergi meninggalkan Tanya yang bersikap semena-mena padanya. Zahran sungguh kesal dan mempercepat langkahnya agar supaya Tanya tak macam-macam lagi padanya. Bang Zahran, tunggu ini. Panggil-panggil Tanya. Dia hendak menghidupkan mesin motornya dan tiba-tiba motornya tak bisa di-starter. Ya, kok mendadak begini sih? Ya. Tanya kelabakan sendiri, sementara Zahran sudah semakin berjalan menjauh. Tanya kesal juga karena tak berhasil mencuri kesempatan. Sia Aal. Shanum pergi ke tempat Dharma berjualan. Daripada bosan melamun di rumah, lebih baik membantu bapaknya berjualan. Tapi, sebelum sampai di tempat mangkal bapaknya, Shanum mendapat telepon dari mantan laadernya saat di pabrik. Bu Indah, ngapain ya nelpon aku? Gumam Shanum agak terheran. Dia pun mengangkat panggilan telepon itu. Halo, Bu? Shanum, coba cek rekening kamu. Ucapnya, Shanum tambah tak mengerti dan hanya mengerutkan dahi. Kenapa memangnya, Bu? Uang pesangon kamu sudah ditransfer ke rekening kamu. Nikmatilah. Shanum terkaget, terlebih ia senang mendengar kabar itu. Benarkah? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Uang pesangon sudah masuk dan anggap saja itu sebagai hiburan setelah dipecat tiba-tiba oleh bosnya. Kebetulan ada bilik ATM di depan sana. Dengan semangat Shanum mempercepat langkahnya. Setelah obrolan berakhir, Shanum memasukkan kembali handphonenya ke dalam tas selempang kecilnya lalu menarik kartu ATM-nya. Tapi sesampainya di area mesin ATM, Shanum harus sabar mengantri karena ada satu orang yang sedang bertransaksi di dalam sana. Shanum menunggu agak tidak sabaran. Kalau uangnya sudah masuk, betapa senang hatinya. Dia akan membeli baju baru, hijab baru, sepatu baru dan masih banyak lagi yang ada dalam daftar tunggu belanjaannya. Gerung. Tapi tak lama ada sebuah motor terparkir dengan pungahnya menarik-narik handle gas sehingga membuat gaduh. Shanum kesal. Pengendara motor sport itu membuka helmnya dan turun dari motornya. Itu adalah Neres yang masih tampak lebam-lebam di beberapa bagian wajahnya. Baik Shanum maupun Neres sama sekali tak saling mengenal. Andai saja Shanum ingat, Neres adalah lelaki yang menghajar Zahran di malam itu. Dan andai saja Neres tahu kalau perempuan manis berhijab yang sedang mengantri di mesin ATM itu adalah istri dari musuh bebuyutannya. Neres melenggang berjalan menyalip antrian. Shanum kesal, padahal harusnya Shanum yang antri di depan. Idih, main nyalip-nyalip aja. Antri dong, ucap Shanum dalam hati. Woi, lama amat, buruan. Dan dengan barbarnya, Neres menggebrak pintu kaca bilik ATM itu meminta yang ada di dalamnya untuk segera keluar. Antri dulu, Bang, kata Shanum. Neres menoleh lalu menatap tajam pada Shanum. Shanum ketakutan, agresi. Neres benar-benar membalik badan sekarang, dia maju satu langkah dan Shanum mundur dua langkah. Sungguh Shanum ketakutan saat ini. Mata alang itu begitu tajam menatap fokus pada wajahnya. Hei, kenapa lu mirip sama si Mel? Shanum tercekat sekian detik. Mel?
Mel lagi? Kenapa akhir-akhir ini nama Mel sering sekali Shanum dengar? Dan siapa pula pemuda punga ini? Apa Mel yang dia maksud adalah Mel yang sama dengan Mel yang berhubungan dengan Zahran? Pikir Shanum. Lo beneran kayak cloningnya si Mel? Lo saudaranya si Mel? Neres semakin aneh, semakin merasa kalau garis wajah Shanum hampir serupa dengan wajah Mel, hanya saja Melissa lebih glowing dan lebih fancy pastinya. Maaf, Bang, aku gak kenal sama yang namanya Mel. Shanum menundukkan wajahnya dalam-dalam. Shanum tak ingin Neres lama-lama memperhatikan wajahnya. Neres lanjut melihat Shanum dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lalu dia tersenyum kecut, pandangannya membandingkan di antara Shanum dan Melissa. Oh iya, tadi lo nyuruh gue antri? Sorry ya, gue gak pernah antri, kata Neres kemudian. Iya, gak apa-apa, Bang, sahut Shanum masih tampak ketakutan. Dan tak lama, orang di dalam bilik ATM itu keluar. Setelah puas menakuti Shanum dengan aura bad boy-nya yang kental, Neres lantas masuk ke dalamnya dan benar-benar menyela antrian Shanum. Sejenak Shanum bisa bernafas lega. Fiuh, Shanum membuang nafas lalu menekan dadanya. Ditatap Neres seperti tadi adalah horor yang nyata. Shanum menoleh memperhatikan motor sport milik Neres dan mencoba mengingat sesuatu. Shanum memperhatikannya dan terlintas bayangan peristiwa kelam di malam itu. Ya, kalau tidak salah, motor itu adalah salah satu motor yang dikendarai oleh orang-orang yang mengeroyok Zahran.